Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Pada hari ini, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai permasalahan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar, khususnya di kalangan generasi muda pada era digital. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara sekaligus bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa ini lahir dari semangat kebangsaan yang kuat yang menjadi perekat di tengah keberagaman suku, budaya, serta bahasa daerah. Tanpa bahasa Indonesia, persatuan bangsa akan sulit terwujud. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin menghadapi tantangan. Tantangan ini tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga kebiasaan masyarakat sendiri, terutama generasi muda yang mulai mengabaikan kaidah kebahasaan dalam komunikasi sehari-hari. Hadirin yang saya banggakan, permasalahan yang pertama yang perlu kita soroti adalah maraknya penggunaan bahasa tidak baku dan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan pergaulan remaja, bahasa gaul sering digunakan karena dianggap lebih santai, akrab, dan mengikuti tren. Namun, penggunaan bahasa gaul secara terus-menerus tanpa batasan dapat menurunkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak pelajar yang terbiasa menggunakan bahasa gaul dalam percakapan sehingga kesulitan ketika harus menulis atau berbicara secara formal. Hal ini sering terlihat dalam penulisan tugas sekolah, laporan, surat resmi, bahkan saat menyampaikan pendapat di kelas. Bahasa yang seharusnya disusun dengan baik justru dipenuhi dengan kata-kata tidak baku dan struktur kalimat yang kurang tepat. Permasalahan kedua adalah campur kode bahasa asing dalam penggunaan sehari-hari. Saat ini, penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sering dianggap lebih modern dan bergengsi. Tetapi tidak sedikit orang yang sengaja mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, meskipun sebenarnya tersedia padanan kata dalam bahasa Indonesia. Kebiasaan ini lambat laun dapat menimbulkan anggapan bahwa bahasa Indonesia kurang mampu mengekspresikan gagasan secara modern. Padahal, bahasa Indonesia memiliki kosakata yang sangat kaya dan terus berkembang. Jika kebiasaan ini mencampur bahasa ini terus dibiarkan, maka kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam komunikasi akan semakin terpinggirkan. Hadirin yang saya hormati, selain itu, media sosial dan teknologi digital juga memberikan pengaruh yang besar terhadap pola berbahasa masyarakat di media sosial. Orang di media sosial cenderung menggunakan bahasa yang singkat, cepat, dan tidak memperhatikan kaidah bahasa. Penggunaan singkatan berlebihan, penghilangan huruf, serta penulisan yang tidak sesuai ejaan sudah menjadi hal yang biasa. Kebiasaan ini kemudian terbawa ke dalam dunia nyata, termasuk ke lingkungan sekolah. Banyak siswa yang secara tidak sadar menuliskan kata-kata tidak baku dalam tugas dan ujiannya. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang besar dalam membentuk kebiasaan berbahasa. Hadirin yang saya banggakan, permasalahan yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran terhadap pentingnya ejaan dan tata bahasa. Kesalahan penulisan sering dianggap hal sepele, padahal kesalahan ejaan dan tanda baca dapat mengubah makna sebuah kalimat. Komunikasi yang seharusnya jelas justru menjadi ambigu dan membingungkan. Kurangnya pemahaman terhadap kaidah kebahasaan juga dipengaruhi oleh rendahnya minat membaca. Dengan membaca, seseorang dapat memperkaya kosakata, memahami struktur kalimat,
dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Sayangnya, budaya membaca saat ini mulai tergeser oleh kebiasaan menonton dan bermain media sosial. Hadirin yang saya hormati, permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah menurunnya kemampuan komunikasi formal di kalangan pelajar. Banyak siswa yang merasa gugup dan tidak percaya diri ketika harus berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Selain itu, kualitas tulisan akademik juga menurun. Kesalahan bahasa yang berulang dapat mengurangi nilai dan kualitas karya tulis. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka kualitas pendidikan secara keseluruhan juga akan ikut terpengaruh. Hadirin yang saya hormati, untuk menghadapi permasalahan ini diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Dari sisi pelajar, kita perlu mulai membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan situasi dan kondisi. Bahasa gaul dapat digunakan dalam pergaulan santai, namun bahasa baku juga harus digunakan dalam situasi formal. Dari sisi sekolah dan guru, pembelajaran bahasa Indonesia perlu lebih menekankan pada praktik penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, dan guru juga perlu memberikan keteladanan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam proses pembelajaran. Selain itu, peran keluarga dan lingkungan masyarakat juga sangat penting. Orang tua dapat menjadi contoh dengan menggunakan bahasa yang santun dan sesuai kaidah di rumah. Dengan demikian, pembiasaan berbahasa yang baik sejak dini dapat dimulai. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, kita juga harus menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, dan rasa bangga ini dapat diwujudkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat, kreatif, dan bertanggung jawab baik di dunia maupun di dunia digital. Jika mampu menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia, maka kita telah ikut berperan dalam menjaga identitas bangsa, dan bahasa Indonesia akan tetap menjadi pemersatu alat komunikasi yang kuat di tengah arus globalisasi. Dan hadirin yang saya hormati, sebagai penutup dari pidato yang telah saya sampaikan, izinkan saya menegaskan kembali bahwa bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat, tetapi juga merupakan jati diri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Melalui bahasa inilah persatuan bangsa dapat terjalin, perbedaan pendapat dapat disatukan, serta nilai-nilai kebangsaan dapat terus diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya arus globalisasi, tantangan terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar memang semakin besar. Namun, tantangan tersebut seharusnya tidak membuat kita menjauh dari bahasa sendiri. Justru di sini peran kita sebagai generasi muda sangat dibutuhkan, yaitu untuk menjaga, merawat, dan menggunakan bahasa Indonesia secara bijak sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, penggunaan bahasa gaul, bahasa asing, serta kebiasaan berbahasa di media sosial bukanlah hal yang sepenuhnya salah. Akan tetapi, kita harus mampu menempatkan penggunaan bahasa tersebut secara tepat dalam situasi formal maupun tidak formal. Bahasa Indonesia yang baku harus tetap menjadi pilihan utama agar pesan yang disampaikan jelas, santun, dan mudah dipahami. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana, seperti membiasakan diri berbicara dan menulis dengan bahasa Indonesia yang baik di lingkungan sekolah, menghargai kaidah bahasa dalam tugas-tugas akademik, serta menggunakan bahasa yang santun di media sosial. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar bagi masa depan bahasa kita. Akhir kata, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk lebih mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia. Dengan menjaga bahasa, berarti kita turut menjaga identitas dan martabat bangsa. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.